Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5A program studi sistem telekomunikasi. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap interferensi antar kanal pada sistem FM broadcast. Sebelumnya, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah elektronika telekomunikasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, saya Nayara Sabira dengan NIM 2307578 dibersamai dengan 3 rekan saya, yaitu Karin Misrina, Indah Yanuari, dan Gias Wahyu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu terkait pendahuluan. Seperti yang kita tahu, radio frequency modulation itu masih banyak dipakai sampai sekarang karena suaranya relatif jernih dan lebih tahan gangguan. Di sistem FM sendiri, setiap stasiun sebenarnya sudah mempunyai kanalnya masing-masing, jaraknya sekitar 200 kHz supaya tidak saling terganggu. Namun di lapangan, gangguan tetap bisa muncul. Misalnya karena setelah pemancar yang kurang pas, deviasi yang terlalu besar, atau filternya tidak cukup tajam. Nah, di kasus yang kita bahas ini, gangguan itu membuat suara menjadi lebih berisik, bahkan tertangkap siaran dari stasiun lain. Kita langsung masuk pada materi pertama, yakni mengenai modulasi frekuensi modulation. Modulasi FM merupakan teknik pengiriman informasi audio dengan cara mengubah frekuensi sinyal pembawa mengikuti amplitude suara, sementara amplitude carrier tetap konstan. Nah, karakteristik ini membuat frekuensi modulation memiliki kualitas audio yang baik, tapi juga menghasilkan spektrum yang cukup lebar karena adanya sideband. Ketika dua pemancar FM beroperasi pada frekuensi yang berdekatan dan jaraknya cukup dekat, pelebaran spektrum ini dapat saling tumpang tindih, terutama jika pemancar tidak dikontrol dengan baik sehingga memicu interferensi. Izinkan saya melanjutkan pembahasan. Definisi frekuensi adalah pergeseran frekuensi pembawa akibat modulasi yang berbanding lurus dengan amplitude sinyal. Semakin lebar deviasinya, semakin keras suara yang dihasilkan. Pengendalian deviasi ini sangat penting karena menentukan lebar pita atau bandwidth, serta menjaga kualitas sinyal dan mencegah gangguan atau interferensi pada kanal frekuensi tetangga. Baik, selanjutnya adalah bandpass filter LC pada bagian RF dan juga filter aktif pada IF berfungsi untuk menjaga agar sinyal FM tetap berada di kanalnya. Jika dua pemancar berjarak dekat dan juga deviasi frekuensi terlalu besar, spektrum sinyal bisa melebar dan masuk ke kanal lain. Filter yang kurang selektif dapat menyebabkan sideband dan juga harmonisa bocor ke kanal tetangga, sehingga menimbulkan gangguan suara. Oleh karena itu, filter dengan karakteristik tajam sangat penting untuk mencegah interferensi antar kanal. Selanjutnya dilanjutkan dengan yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian spektrum sinyal FM dan harmonisa. Spektrum sinyal FM dapat melebar hingga melebihi batas 200 kHz jika terjadi deviasi yang berlebih. Deviasi yang berlebih ini biasanya terjadi karena adanya input audio yang terlalu keras, dan pelebaran ini akan menyebabkan sinyal tumpah hingga mengganggu kanal tetangga yang lainnya. Masalah akan lebih parah lagi jika amplifier yang tidak linear akan memicu harmonisa, terutama pada pemancar yang berdekatan. Oleh karena itu, terdapat kunci utama untuk mencegah interferensi, yaitu dengan pengendalian deviasi yang ketat, penggunaan filter LPF atau BPF, dan menjaga kualitas amplifier. Kemudian, di sini terdapat studi kasus yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu analisis kasus antar dua pemancar FM dengan jarak yang berdekatan dan menyebabkan interferensi di pita 88 hingga 108 MHz. Studi kasus ini akan mencakup pembahasan berupa analisis, dampak interferensi, dan juga solusi pencegahan. Selanjutnya, akan ada analisis kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung masuk pada analisis kasus. Jadi pada kasus ini, dua pemancar frekuensi modulation berada sangat dekat dan menggunakan frekuensi yang berdekatan dengan jarak sekitar 200 kHz. Seperti yang terlihat pada ilustrasi, sinyal dari pemancar A dan B memiliki spektrum yang saling mendekat. Ketika deviasi frekuensi melebihi batas kurang lebih 75 kHz, bandwidth sinyal melebar sesuai aturan Kersen sehingga saat masuk ke kanal tetangga. Selain itu, daya pancaran tinggi pada jarak dekat dapat menyebabkan penerima radio mengalami overload, serta ketidaklinearan pada penguat dan menghasilkan interpolasi dan harmonisa. Akibatnya sinyal saling mengganggu dan kualitas audio menurun. Interferensi interkanal membuat pendengar mendengar noise, audio bercampur, atau kualitas sinyal turun drastis. Pada perangkat monitoring, terlihat peningkatan emisi samping dan sideband yang melebar. Jika interferensi terus berlanjut, stasiun dapat melanggar batas emisi ITU atau FCC, menyebabkan teguran dari regulator, dan juga gangguan yang lebih parah dapat meluas hingga layanan lain di pita frekuensi very high frequency. Penanganan interferensi dapat dilakukan dengan mengembalikan deviasi frekuensi ke batas normal, menurunkan daya pancar, dan juga meningkatkan kualitas BPF agar sinyal tidak melebar. Untuk linearitas penguat daya juga perlu diperbaiki untuk mengurangi harmonisa. Nah, jika pemancar berdekatan, pengaturan antena dan juga penggunaan isolator yang lebih baik dapat mengurangi gangguan. Bila masih terjadi interferensi, pengaturan ulang frekuensi menjadi solusi untuk jangka panjang. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Interferensi FM dapat terjadi akibat deviasi yang berlebih dan filter yang lemah, sehingga hal ini membuat sinyal melebar dan mengganggu kanal yang lainnya. Solusi kunci dari permasalahan ini adalah dengan membatasi deviasi pada nilai sekitar kurang lebih 75 kHz dengan menggunakan filter selektivitas yang tinggi atau high quality, serta menjaga linearitas amplifier dan jarak antena demi mencegah kebocoran sinyal. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.